ayo maju. Mobilku melaju cepat dan membawa impianku. Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Layar Sinema. Pada konten pertama kali ini saya akan menceritakan film anime yang dulu sempat populer banget di awal tahun 2000-an. Siapa yang gak tahu Tamiya di zaman itu? Nah, kali ini akan menceritakan alur film anime Bakusou Kyodai Let's and Go. Nah, film ini ada beberapa episodenya ya guys. Saya akan membuatnya dalam beberapa partnya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari film ini. Sebelum itu, putar intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Di awal skin, kita perlihatkan dua bersaudara yang bernama Retsu dan Go yang sedang mengikuti perlombaan mini 4WD atau yang biasa kita tahu Tamiya. Karena mereka terlalu bersemangat nih, Tamiya milik mereka malah bertabrakan dan keluar lintasan. Ya, akibatnya Tamiya mereka keluar lintasan dan tidak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Saat mereka bercekcok dan memutuskan tanding ulang, tiba-tiba muncul Tamiya yang sangat kencang, menyalip kedua Tamiya mereka. Ternyata Tamiya itu adalah buatan Profesor Tsuchiha. Nah, Profesor Tsuchiha dulunya adalah seorang pilot guys. Namun karena sudah pensiun, ia memutuskan untuk menjadi perancang mobil 4WD profesional. Profesor Tsuchiha ini meminjamkan kedua Tamiya penemuannya kepada Retsu dan Go untuk dikembangkan oleh mereka masing-masing. Tamiya ciptaannya ini dinamakan Saber, mobil mini 4WD yang bisa memanfaatkan angin. Profesor Tsuchiha percaya kepada Retsu dan Go bisa mengembangkan Saber penciptaannya karena ia telah melihat potensi dan semangat mereka di perlombaan tadi. Namun peminjaman itu ada syaratnya. Jika mereka tidak bisa mengembangkan Tamiya-Tamiya itu di turnamen musim dingin Super Great Japan Cup, mereka harus mengembalikannya. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan turnamen yang ada di film ini ya guys. Turnamen nasional yang bernama Super Great Japan Cup itu nantinya akan diadakan setelah turnamen musiman yang terdiri dari 4 musim. Musim dingin, semi, panas, dan gugur. Hanya pemenang-pemenang dari turnamen musiman lah yang bisa mengikuti Super Great Japan Cup. Jadi turnamen musim dingin lah yang menjadi turnamen pertama menjadi turnamen musimannya. Nah, kembali ke cerita nih guys. Akhirnya setelah dipinjami kedua Tamiya itu, mereka pun bergegas pulang dan mulai mengembangkan Tamiya masing-masing. Sifat antara kakak beradik ini berbeda jauh guys. Go sebagai adik sifatnya agak ceroboh, sedangkan Retsu sebagai kakak sifatnya perhitungan dan sangat dewasa. Mereka juga memodifikasi Tamiya mereka dengan cara yang berbeda. Go yang menamai Tamiyanya dengan nama Magnum, memodifikasi agar Tamiyanya bisa melaju kencang di lintasan yang lurus. Sedangkan Retsu yang menamai Tamiyanya bernama Sonic, membuatnya agar handal di tikungan. Singkat cerita, di pertandingan itu mereka bertemu dengan pembalap-pembalap hebat lainnya, di antaranya Makoto, yang menjadi teman baru mereka, yang satu lagi yang bernama Kurosawa. Ia ternyata juga dipinjami oleh Profesor Tsuchiha Tamiya Saber seperti Retsu dan Go. Namun Kurosawa memodifikasi Tamiya itu bernama Black Saber dengan cara yang licik. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Magnum dan Sonic menunjukkan kemampuannya masing-masing, namun Black Saber milik Kurosawa ini bisa unggul di tikungan maupun lintasan lurus. Ia juga memasangkan roller tajam di Black Saber agar Tamiya lawan terlempar keluar. Namun semua itu bisa dihentikan Magnum dan meninggalkan Black Saber dengan jarak yang cukup jauh. Sayangnya, di saat akan mendekati garis finish terjadi tragedi di mana lampu penerangan lintasan terjatuh yang mengenai Tamiya milik Retsu, Go, dan Kurosawa. Kejadian itu membuat mereka sudah didiskualifikasi. Walaupun sudah didiskualifikasi, kakak beradik ini menggabungkan Tamiya untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Dan pertandingan musim dingin akhirnya dimenangkan oleh Makoto, teman baru mereka. Saat pertandingan selesai, Retsu dan Go pun menepati janjinya kepada Profesor Tsuchiha untuk mengembalikan Sabernya.
Tapi Profesor Tsuchiha memberikan kedua saber itu secara penuh karena mereka berhasil mengembangkan saber menjadi milik mereka sendiri. Aku tidak mau mengembalikan Magnum ini. Go, kita kan sudah janji. Mau apa lagi? Kenapa dikembalikan, ha? Eh, Bukankah kalian telah berhasil mengembangkan saber menjadi milik kalian sendiri? Singkat cerita, mereka mulai mengembangkan kedua Tamiya itu agar lebih sempurna lagi dengan mendatangi Tuk Mini 4WD dan membeli suku cadang yang diperlukan untuk Tamiya mereka. Setelah mendapatkan suku cadang yang mereka butuhkan, di tengah jalan mereka dihadang oleh seseorang yang juga memiliki Mini 4WD yang bernama Jiromaru. Jiromaru menantang keduanya untuk balapan di lintasan yang sudah ia siapkan. Dan ternyata, untuk mendapatkan kemenangan itu, Jiromaru sengaja membuat lintasan yang menguntungkan Tamiya agar bisa melaju lebih kencang. Tapi karena Retsu dan Go ini yang keras kepala, mereka tidak pernah menyerah sampai mereka di garis finish. Kalau bisa menang dari kalian, kehebatanku akan diakui. tidak akan kalah! 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 Dan akhirnya, balapan pun dimenangi oleh mereka berdua dengan semangat dan pantang menyerah. Karena kesal dipermalukan, Jiromaru marah dan tak sengaja menjatuhkan bensin dan obor api di sebelahnya. Kebakaran pun terjadi yang membuat Jiromaru terjebak di tengah kobaran api itu. Retsu dan Go yang berusaha menyelamatkan menggunakan Tamiya hanya bisa pasrah karena kobaran api sudah besar dan tiba-tiba muncul Mini 4WD milik Jiromaru tadi yang bertransformasi ke bentuk asli lalu memadamkan api tersebut. Apa? Tiba-tiba dia melaju cepat. Mobil itu memadamkan api. Retsu dan Go pun terkejut melihat kemampuan Tamiya itu dan mempertanyakan Tamiya apa itu. Lalu muncul seorang di balik pohon mengatakan bahwa Tamiya itu bernama Tridagger X. Dia adalah Ryo Takaba, kakak kandung dari Jiromaru. Ternyata dia pemilik asli dari Mini 4WD Jiromaru yang gunakan tadi. Dia juga mendapatkan Tamiya itu dari Profesor Tsuchiha seperti Retsu dan Go. Ryo juga mengajak mereka berdua untuk mengikuti perlombaan menuruni bukit yang diadakan beberapa hari ke depan. Mereka pun lalu mendaftarkan diri di toko Paman Sagami yang biasa mereka datangi. Tapi pertandingan ini memiliki peraturan yang berbeda karena harus bertanding secara tim. Satu tim terdiri dari 2 orang dan bodi Tamiyanya boleh diganti. Namun rangkanya harus sama sampai akhir. Terjadilah perdebatan antara kakak beradik ini karena berbeda pendapat. Singkat cerita, pertandingan mengelilingi Bukit Tiba. Semuanya, kalian sudah siap? Pertandingan kali ini diadakan di alam pegunungan. Akan kujelaskan secara singkat. Lintasan pertama adalah lintasan berkelok yang dimulai dari atas bukit. Sesampainya di relay point, peserta pertama menepuk teman satu timnya. Dan lintasan berikutnya sangat lurus, yang diikuti dengan turunan tajam. Dan setelah melewatinya, tibalah garis finish. Agar tidak ketinggalan dari mobilnya, semua peserta harus memakai roller skate. Saat pertandingan dimulai, Jiromaru menunda startnya selama 100 detik. Retsu yang mengetahuinya pun memanfaatkan situasi dengan meninggalkan lawan-lawannya sangat jauh. Setelah 100 detik, akhirnya Tridagger X melaju menyusul lawan-lawannya. Akan tetapi, ini yang terjadi. Kakak, kenapa jadi begini? Apa itu? Setelah sampai di checkpoint, akhirnya Retsu berganti dengan Go. Tapi Go yang ingin Magnumnya melaju dengan kencang mengganti semua suku cadangnya dan terbukti Magnum milik Go bisa melaju sangat kencang. Tapi Tamiya itu tidak memiliki gaya tekan ke bawah sehingga Magnum sangat ringan dan mudah terbang. Setelah bersusah payah, Jiromaru akhirnya sampai di checkpoint. Dengan cepat, Ryo Takaba mengganti suku cadangnya dan menjalankan Tamiyanya. Tridagger X melaju sangat kencang hingga bisa mendekati Magnum Saber. Ryo juga mengatakan bahwa Tamiya yang bisa memanfaatkan angin akan menang.
Berbeda dengan Magnum, Three Dagger X ini memiliki gaya tekan ke bawah yang sangat tinggi sehingga ia bisa melaju sangat kencang di lintasan lurus. Di lintasan terakhir yang menurun tajam, Go memaksakan Magnum untuk terbang tinggi agar bisa menyusul Three Dagger X. Dan benar saja, usahanya itu membuat Magnum bisa menyusul dan memenangkan itu. Namun kemenangannya itu tidak membuat Go merasa puas, karena Ryo dan Jimaru memulai startnya 100 detik lebih lama. Nah, karena itu, Go memutuskan menantang ulang Ryo balapan lagi keesokan harinya. Saat ia datang menemui Ryo, mereka didatangi seorang anak laki-laki kaya yang bernama Tokochi Megumi. Ia memberikan selamat kepada Go, dan ia juga mengatakan bahwa Three Dagger X memulai start lebih lambat 100 detik merupakan taktik agar Go lengah. Dari perkataannya itu terlihat Tokochi terlihat sinis dan meremehkan Go. Setelah Go bertemu dengan Ryo, ia langsung menantangnya balapan ulang. Ryo pun menyanggupi tantangan Go itu dan mengajaknya itu ke gorong-gorong yang belum jadi di sebuah hutan. Siapa yang bisa sampai di ujung bendungan lebih dulu, dialah pemenangnya. Balapan pun akhirnya dimulai. Terlihat memang Three Dagger X ini lebih unggul dari Magnum Saber di lintasan lurus. Ditambah lagi bisa menaiki dinding karena daya tekan ke bawahnya tinggi. Saat balapan sedang berlangsung, tiba-tiba para pegawai gorong-gorong itu akan mengaliri air untuk mengisi bendungannya. Retsu yang mengetahuinya pun langsung bergegas menuju garis finish dan memanggil mereka. Namun ternyata mereka belum juga mendekati garis finish. Terlihat juga di sini, ternyata Tokochi ini mengamati balapan itu dengan mengirim bawahannya sebagai mata-mata. Tokochi berniat mengamati balapan itu agar tahu kelemahan dari Magnum Go. Setelah menunggu lama, Retsu dan lainnya pun akhirnya menunggu di garis karena mereka mendengar bunyi air yang mengalir di gorong-gorong itu. Dan benar saja, air ternyata sudah berada di dekat Go dan Ryo. Untungnya, Ryo bisa keluar dari gorong-gorong itu sebelum air menyentuhnya, sementara Go tenggelam di air tersebut. Namun karena semangatnya yang tinggi, ia pun tidak menyerah dan menjalani Magnum di sebuah kayu untuk melompat menyusul Three Dagger X. Dan balapan itu diakhiri dengan Magnum dan Three Dagger X yang finish secara bersamaan. Namun di sini Ryo mengatakan bahwa Magnum tidak akan mungkin bisa menang melawan Three Dagger X karena ia telah mengetahui kelemahan Magnum. Saat Go menanyakan kelemahannya, Ryo menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Ternyata Tokochi ini dipinjami Tamiya TV baru oleh Profesor Tsuchiha. Ia pun juga berniat untuk mengalahkan semua pembalap Tamiya. Dengan mobil itu akan kukalahkan semua orang yang memiliki mobil Mini 4WD. Akan kumulai dari Magnum Saber.